Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Bila Syafa Azhara. Di sini saya akan mereview buku Psikologi Profetik. Buku ini disusun oleh Agus Hirmawan, SPD, IMA, dan Erlina Wijayanti, SPD. Oke, buku ini cukup menarik ya. Warnanya adalah hijau. Di sini ada subbab-subbabnya. Buku ini terdiri dari 62 halaman. Oke, di sini aku akan mereview mengenai bab 1 sampai bab 5 aja ya, teman-teman. Oke. Sebelumnya saya membuat tugas ini untuk tugas UTS Psikologi Profetik yang diampu oleh Bapak Agus Hirmawan. Mohon izin Bapak untuk mereview bukunya. Di sini terdapat daftar isinya, yakni yang terdiri kata pengantar, daftar isi, bab 1 sampai bab 10, dan daftar pustaka serta profil penulis. Ini cukup mungil dan mudah dibawa ya, teman-teman. Oke, untuk yang pertama ada bab 1 mengenai konsep manusia dalam perspektif profetik. Jadi manusia menurut pandangan Islam itu sebagai makhluk Tuhan yang memiliki keunikan dan keistimewaan tertentu. Manusia itu memiliki ragam relasi ya ini ada hubungan manusia, hubungan antar manusia, hablum minan nas, dan hubungan manusia dengan alam, serta hubungan manusia dengan sang penciptanya. Oke, kita masuk subbab yang kedua, yakni manusia menurut pandangan psikologi. Menurut pandangan psikologi, manusia itu adalah kondisi ragawi, kualitas kejiwaan, dan situasi lingkungan merupakan penentu utama perilaku. Jadi manusia itu merupakan orang yang berperilaku dari ragawi, kualitas kejiwaan, dan juga situasi lingkungan. Itu menjadi penentu perilakunya. Nah, selain itu, alirannya itu menunjukkan aliran filsafat yang bercorak antroposentrisme. Baik, selanjutnya ada persamaan dan perbedaan manusia dengan makhluk lain. Nah, persamaan dan perbedaan manusia yaitu ada pada hasrat dan tujuannya. Oke. Di sini juga tertera ada manusia, menurut ajaran Islam manusia dibandingkan dengan makhluk lain, manusia memiliki prestasi, manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya. Nah, selanjutnya fungsi dan manusia dalam profetik Islam. Dalam Al-Quran, manusia berulang kali diangkat derajatnya karena aktualisasi jiwanya secara positif. Jadi manusia itu diterangkan dalam Al-Quran itu bahwa manusia merupakan makhluk yang mengaktualisasikan dirinya dengan cepat dan positif ya, teman-teman. Dikarenakan manusia memiliki akal dan hawa nafsu yang dapat dikontrol, dikarenakan terdapatnya pemikiran dari suatu ego manusia masing-masing. Kemudian manusia diciptakan sebagai makhluk yang memiliki 3 unsur, yakni unsur perasaan, unsur akal, dan unsur jasmani. Itu tadi ya, teman-teman. Sekarang kita akan lanjut kepada bab 2, yakni sejarah perkembangan psikologi profetik. Nah, latar belakang pemikiran psikologi profetik ini ada pada sejak abad ke-7 Masehi, berjudul Asy'arul Maghazi, fragmen dari biografi Nabi Muhammad SAW ataupun risalah Ibnu Yaqzanfi Azharil Hikmah yang ditulis oleh Abu Bakar Muhammad Ibnu Abdul Malik Ibnu Tufali, yang juga memuat masalah yang erat kaitannya dengan psikologi agama. Nah, jadi ini tuh adanya psikologi profetik itu sebelumnya terdapat psikologi Islam. Psikologi Islam itu maka turunlah psikologi profetik, di mana kita meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Adapun tokoh populernya terdapat Al-Quraisy, Abu Hamid Muhammad bin Ibnu Muhammad Ibrul Ahmad,
Muhayyid Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Hatim At-Ta'i dan Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jaili. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan psikologi profetik di Indonesia. Di antara karya-karya awal dari pelopor dan tokoh-tokohnya ada agama dan kesehatan badan, Islam dan psikosomatik, pengalaman dan motivasi beragama, ilmu jiwa, dan juga teori kesehatan mental. Adapun sejarah psikologi profetik sendiri adalah bagaimana Hamdani Bakran Az-Zaki adalah penulis buku Psikologi Kenabian atau dapat disebut juga sebagai psikologi profetik. Ini memberikan corak baru pada psikologi Islam. Jadi awalnya itu memang pure psikologi Islam ya teman-teman. Kemudian adanya pemikiran mengenai psikologi profetik atau psikologi kenabian ini. Karena di antara banyaknya problem manusia modern adalah tentang bagaimana mengatasi krisis psikis dan spiritual yang melanda pada umat muslim sekarang. Jadi dengan adanya psikologi profetik ini dapat membantu krisisnya profetik dari manusia zaman sekarang. Oke. Kemudian kita lanjut pada aspek orisinalitas psikologi paradigma profetik, yakni pertama masalah penamaan, yang kedua ada berkenaan dengan konstruksi filosofis paradigma profetik, dan mungkin itu saja ya teman-teman. Setelah melihat aspek orientasi dari pemikiran Hamdani, maka akan ditelaah sekitar relevansi pemikiran yang meliputi referensi intelektual dan referensi sosial. Oke, selanjutnya kita masuk pada bab 3, yakni persamaan perbedaan psikologi profetik dengan psikologi Islam. Dari sudut pandang pengertiannya, psikologi dari bahasa Yunani yakni psyche, yang berarti jiwa, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Nah, psikologi profetik merupakan ilmu yang mengkaji mengenai eksistensi jiwa dan gejala jiwa dari manusia yang telah mencapai kesempurnaan dan melaksanakan evolusi dan transformasi diri melalui pemahaman dan pengalaman agama secara totalitas berdasarkan Al-Quran dan juga berdasarkan sunnah-sunnah Nabi atau para aulia Allah. Sedangkan psikologi Islam sendiri adalah studi mengenai jiwa dan perilaku manusia yang berdasarkan pada pandangan dunia Islam. Jadi diambil dari beberapa pandangan Islam yang mengatakan bahwa pengajian psikologi Islam ini bersifat filsafat, teori, metodologi, dan pendekatan problem dengan didasari sumber-sumber pada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada 4 pemahaman yang mengemukakan di kalangan para peminat, yakni ada psikologi Islam disamakan dengan psikologi agama, psikologi Islam dipandang sebagai bidang studi atau mata kuliah, dipandang sebagai cara pandang pola pikir, dan juga sebagai lembaga. Nah, kemudian kita masuk pada nabi dan kenabian. An-nubuwah, nabi itu an-nubuwah berasal dari bahasa Arab yang membawa pesan atau wahyu dari Allah, membimbing umat Islam menuju jalan yang benar. Untuk selanjutnya yakni adanya perbedaan dan persamaan psikologi profetik dengan psikologi Islam. Perbedaannya adalah profetik itu mengenai kenabian, kalau Islam itu lebih ke tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan alam, dengan sang pencipta, dan berdasarkan konsep ajaran Islam dan Al-Quran dan hadis. Oke, baik, mungkin itu saja untuk bab 3-nya. Kita akan lanjut pada bab 4, yakni mengenai peluang dan tantangan psikologi profetik. Nah, peluang dan tantangan psikologi profetik ini tentunya sangat-sangat menarik untuk dibahas di zaman sekarang ya teman-teman, dikarenakan banyaknya krisis mengenai akal dan juga
perilaku pada zaman sekarang. Oke, kita langsung masuk aja, yakni mengenai peluang psikologi profetik di era globalisasi. Mungkin pada era globalisasi ini arus zaman kita itu semakin cepat, sehingga banyak perilaku-perilaku dari Nabi yang kemungkinan sudah tidak dipakai lagi, atau melupakan, lebih mengikuti tren-tren anak barat, orang barat. Dalam ilmu sosial profetik, Puntawijaya menghendaki bahwa kita harus secara sadar memilih arah, sebab dan subjek dari ilmu sosial yang kita bangun. Ilmu sosial tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, melainkan juga memberi tunjuk ke arah mana transformasi dilakukan, untuk apa dan oleh siapa. Jadi tidak hanya kita mempelajari, tapi kita juga tahu bahwa ini tuh arahnya seperti apa. Kita harus menjadi bagaimana, sebabnya itu apa. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian dengan menggunakan psikologi profetik ini, kita dapat memilah nih teman-teman. Yang awalnya kita kemungkinan dengan arus derasnya globalisasi ini, kemungkinan akan membawa kita terlalu jauh. Nah, dengan adanya profetik kita dapat sedikit merubah atau menghentikan mengenai beberapa arus tersebut. Oke, tentang psikologi profetik di era globalisasi ini, karakteristik yang dikembangkan oleh psikologi barat menafikan dimensi Tuhan dan kajian psikologi epistemologi yang digunakan fokus pada empiris positivistik dan empirisme humanistik, ketika tidak anggap roh sebagai struktur utama kepribadian manusia keempat. Ini tuh sebenarnya mengenai tantangan psikologi profetik itu, kalau umum itu, psikologi umum itu kan membahas mengenai bagaimana jiwa itu dipelajari dari seluruh kemanusiaan, dari alam bawah sadar, dan juga dari beberapa percobaan yang dimana para ahli mencoba dengan hewan. Akan tetapi berbeda dengan psikologi profetik yang dimana kita meneladani dari kenabian atau nubuah, yang mana yang kita teladani merupakan sunah-sunah Nabi Muhammad SAW, dan tidak saja dari Nabi Muhammad, melainkan juga bisa dari nabi-nabi yang lain, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang terakhir nih teman-teman, yakni ada jiwa dalam psikologi profetik. Nah, jiwa sendiri merupakan kajian utama yang ada pada lingkup psikologi. Nah, jiwa itu secara epistemologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai jiwa. Menurut pandangan psikolog, merupakan cerminan dari perilaku yang dimunculkan oleh seorang dalam bentuk tindakan, perbuatan nyata, dan meliputi tindakan yang dapat diamati. Jadi ini tuh tidak hanya kita melakukan tindakan saja, tapi juga adanya cerminan dari orang lain dan perilaku yang sehingga memunculkan perilaku yang kita munculkan atau kita tindakan ya teman-teman. Oke. Di sini jiwa dibagi menjadi 3, jiwa nabati yang memiliki 3 potensi: daya makan, daya tumbuh, dan daya berkembang. Yang kedua ada jiwa hewani ya, yang memiliki 2 potensi: daya penggerak dan daya tarik hasrat. Jiwa insani ini manusia, memiliki 2 potensi daya. Jiwa Robani ini memiliki 3 orientasi itu seperti daya makan, hasrat kita makan, tumbuh, dan daya berkembang. Berkembang itu yang dimaksudkan itu kita dapat mengaktualisasikan diri kita. Kalau jiwa hewani itu ibaratnya itu jiwa yang dimiliki oleh hewan, dimana mereka hanya memiliki rasa nafsu untuk makan, untuk berhubungan, dan juga untuk tidur. Yang ketiga adalah jiwa manusia, memiliki daya potensi, daya praktis, dan daya teoretis. Kalau manusia ini lebih ke idealisme, di mana mereka berpatok pada pemikiran mereka sendiri. Lanjut kita masuk kepada jiwa dalam perspektif psikologi profetik, yakni ada jiwa rabani, mutamainah, jiwa rodiyah.
jiwa mardiyah, jiwa kamilah, jiwa insani, dan jiwa hewani. Nah, jiwa robani sendiri itu jiwa yang telah menerima pencerahan dan kehidupan keutuhan. Ini itu hanya dimiliki oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah jiwa mutamainah, yang dimana pencerahan kehidupan kebutuhan pada fase pemula atau awal. Memperoleh ketenangan, kedamaian karena ruh diri telah berhasil bersatu dengan jasmaniahnya. Yang ketiga ada rodiyah, yakni menerima peningkatan pencerahan dan kehidupan keutuhan yang lebih tinggi. Maaf teman-teman, jiwa yang ada pada Nabi Muhammad itu adalah jiwa kamilah. Jiwa kamilah. Jiwa mardiyah, yakni pencerahan kehidupan keutuhan dan Tuhan tertinggi. Ini seperti kita melihat keagungan, keindahan, ketaksaan, dan keperkasaan dan kesempurnaan. Kalau jiwa kamilah itu jiwa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau jiwa insani adalah jiwa yang dimiliki oleh manusia. Jiwa ini berada di antara jiwa robbani dan jiwa hewani, jadi di tengah-tengahnya teman-teman, dan juga jiwa hewani. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Buku ini sangat memotivasi kita untuk lebih berpegang teguh pada psikologi profetik atau perilaku yang baik pada zaman sekarang. Globalisasi, karena arus globalisasi ini sangat deras dan juga modernisasi ini sangat tinggi. Jadi wajib untuk kalian semua, apalagi untuk remaja ataupun dewasa awal yang sedang kehilangan arah, silahkan untuk membaca buku profetik dari Bapak Agus Hermawan ini. Sekian dari saya, apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.